Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nurska dari kelas 1A STN Keperawatan dengan NIM P2790412463. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang reproduksi pria dan wanita dan fungsinya dengan mata kuliah PIBD. Bye bye. Ditonton sampai selesai ya. Reproduksi pria terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal yaitu ada ureter, berfungsi mengalirkan urin dari ginjal ke pundi kemih. Yang selanjutnya ada urinary bladder. Urinary bladder atau pundi kemih berfungsi menyimpan urin yang dihasilkan ginjal hingga siap dikeluarkan dari tubuh. Seminal vesicle atau vesiculus seminalis menghasilkan cairan yang membantu memberi energi dan melindungi sperma. Vas deferens berfungsi mengangkut sperma dari epididymis menuju ureter saat ejakulasi. Bulbouretral gland atau kelenjar Cowper berfungsi menghasilkan cairan pelumas yang membantu membersihkan uretra dan mempersiapkan jalur untuk sperma saat ejakulasi. Prostate gland berfungsi menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari semen yang membantu melindungi dan mengaktifkan sperma selama ejakulasi. Penis berfungsi sebagai organ reproduksi pria yang digunakan untuk mengantarkan sperma ke dalam sel. Uretra berfungsi mengalirkan urin dari pundi kemih keluar tubuh dan juga mengalirkan semen dari saluran reproduksi pada pria saat ejakulasi. Epididymis berfungsi menyimpan dan mematangkan sperma yang dihasilkan oleh testis. Glans penis berfungsi sebagai bagian sensitif yang penting dalam rangsangan seksual. Testis berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Foreskin berfungsi melindungi kepala, glans penis dan menjaga kelembapan serta kesehatan jaringan di sekitarnya. Kandung kemih yaitu adalah eksternal. Kandung kemih berfungsi menyimpan urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Vas deferens berfungsi untuk mengangkut sperma dari testis ke uretra selama ejakulasi. Lubang penis berfungsi untuk mengeluarkan urin dan sperma dari tubuh. Skrotum berfungsi untuk melindungi dan menjaga suhu testis agar tetap ideal untuk produksi sperma, yaitu sedikit lebih rendah dari suhu tubuh. Yang selanjutnya ada reproduksi wanita, terbagi menjadi dua, internal dan eksternal. Eksternal yaitu ada glans klitoris, adalah organ wanita yang sangat sensitif. Mons pubis berfungsi melindungi organ reproduksi dan memberikan bantalan saat gesekan. Prepucium klitoris berfungsi melindungi klitoris dan menjaga sensitivitasnya. Labia mayora berfungsi melindungi organ reproduksi dan memberikan kenyamanan. Endometrium berfungsi sebagai tempat implementasi embrio dan mendukung kehamilan serta mengalami peluruan setiap bulan jika tidak ada pembuahan atau menstruasi. Serviks berfungsi sebagai saluran penghubung rahim dan vagina serta membuka saat persalinan. Ovarium berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron yang mengatur siklus menstruasi dan kehamilan. Uterus berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama kehamilan, tempat proses menstruasi dan tempat persalinan saat melahirkan. Tuba Fallopi berfungsi untuk menghubung ovarium dengan rahim, tempat terjadinya pembuahan antara sel telur dan sperma serta mengarahkan sel telur yang sudah dibuahi ke rahim. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.